Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat apa nih? Pagi, siang, sore, malam. Ya, oke. Halo semua ya. Kembali lagi bersama saya Rifda Rahma. Nah, jadi di kesempatan kali ini aku tuh pengen cerita-cerita tentang pengalaman pribadi aku waktu aku ngalamin nih sebuah musibah. Waktu aku kayaknya sih kelas 11 ya, aku kurang inget juga. Itu kelas 11 aku ngalamin musibah itu jatuh dari motor. Nah, lewat cerita ini juga aku pengen refleksi gitu tentang bagaimana cara kita sebagai seorang muslim nyikapin musibah dengan sabar dan tawakal sesuai materi yang udah kita pelajarin di kelas 12 ini nih. Nah, langsung aja yuk. Jadi, beberapa waktu lalu kayaknya seingat aku tuh aku kelas 11 aku tuh pernah ngalamin musibah yang cukup bikin aku panik dan muhasabah diri gitu. Waktu itu aku di hari Minggu aku tuh lagi di rumah sama keluarga, dan mamaku tuh minta tolong untuk beliin telur. Nah, ya udah aku beliin telur, dan memang kondisinya tuh aku bukan lagi di mood yang baik gitu. Nah, tiba-tiba di tengah jalan aku ngelewatin kayak apa tuh namanya, ngelewatin kayak tempat cuci motor dan memang agak licin. Tiba-tiba ada ibu-ibu lewat, langsung lewat aja gitu, jadi aku panik dan aku tiba-tiba langsung ngerem dan jatuh keseimbangan sampai akhirnya kakiku tuh baret, kayak di bagian sininya tuh baret gitu. Kaki aku luka, bengkak, bernanah. Kurang lebih aku tuh seminggu tuh aku parah banget ya. Dalam seminggu pertama ini aku parah banget sampai demam. Bener-bener gak bisa jalan. Bahkan sampai aku tuh gak sekolah. Nah, jujur kejadian ini tuh bikin aku kaget, tertekan juga karena aku jadinya gak bisa sekolah dan gak bisa yang lain-lainnya. Terus kayak sempet kepikiran kok bisa ya kejadian kayak gini tuh, padahal aku tuh lagi mau ibarat kata berbakti gitu sama orang tua. Maksudnya kayak aku tuh ngajalin apa yang mamaku minta tolongin gitu. Aku kayak sedih, capek, dan bingung harus gimana, karena itu pertama kalinya aku ngalamin luka yang separah itu sampai aku tuh demam seminggu. Setelah kejadian ini tuh aku campur aduk, ada rasa sedih, takut takut diomelin, dan malu juga karena kan jatuh di tempat umum ya. Campur aduk deh. Tapi setelah itu semuanya aku nenangin diri. Aku coba berpikir lebih tenang, kayak oke, karena udah kejadian udah berlewat nih. Ya udah, sekarang aku perlu lakuin, aku cuman perlu sembuh gitu. Aku harus bersihin lukanya, pokoknya sembuh lah, intinya sembuh dulu. Terus aku ya udah aku bersihin lukanya, obatin, istirahat, dan ngurangin aktivitas. Aku juga banyak berdoa supaya cepat sembuh karena emang itu sakit banget. Terus di sini tuh aku nyadar ternyata musibah ini kayak aku tuh benar-benar diuji gitu loh kesabarannya. Kadang aku pengennya langsung cepet banget pulih gitu, tapi kenyataannya kita harus sabar sama proses sakitnya, proses bengkaknya, proses demamnya, proses sembuhnya. Nah ini jadi kayak ini salah satu upaya menghadapi musibahnya ini. Terus kenapa aku mau nyambungin kejadian musibah aku ini dengan materi yang udah kita pelajarin di kelas 12 ini. Kelas 12. Kalau dikaitin ya dengan pelajaran PAI tentang sabar dalam menghadapi musibah, aku jadi makin engah kalau kejadian ini sebenarnya ujian dari Allah. Ya walaupun memang aku niatnya baik gitu ya, mau bantuin orang tua, mau beliin telur gitu buat masak. Tapi ya udah, karena emang ujian kan gak ada yang tahu ya datangnya dari mana, dari siapa, dari apa gitu. Nah, dalam Al-Quran itu, terutama di surat Al-Baqarah ayat 155, Allah udah jelasin bahwa kita pasti akan diuji dengan rasa sakit, rasa takut, kekurangan, dan berbagai bentuk musibah lainnya. Dan Allah kasih kabar gembira buat orang-orang yang mau sabar. Nah, dari sini juga aku sadar bahwa jatuh dari motor itu bukan cuma kejadian biasa, tapi bagian dari ujian hidup supaya aku lebih kuat, biar aku lebih berhati-hati juga, lebih berhati-hati, biar dekat sama Allah juga,
Udah gitu kan aku biar lebih lebih sadar kalau misalkan kalau disuruh orang tua tuh nggak perlu pakai ngambek-ngambek atau bad mood gitu loh. Ya ikhlas aja karena yang kamu tolong itu orang tua gitu. Nah, materinya juga ngajarin bahwa musibah itu bukan selalu hukuman. Kadang ini cara Allah buat ngingetin kita tentang sesuatu atau ngasih kesempatan kita untuk dapat pahala melalui kesabaran ini. Dan aku sadar mungkin ini cara Allah ngingetin aku kalau misal orang tua nyuruh minta tolong, ya dijalanin aja dengan ikhlas gitu. Nggak harus pakai mencak-mencak atau nggak harus pakai bad mood ngejalaninnya gitu. Hikmah yang dipetik tuh bisa banyak banget ya teman-teman. Dari musibah ini secara aku pribadi, aku ada beberapa hikmah yang aku rasain. Yang pertama, aku tuh jadi lebih hati-hati gitu loh bawa motor, misalkan yang lewatin jalan yang agak yang tempat cuci motor atau yang lebih becek, yang basah gitu. Aku hati-hati dan aku mulai lebih fokus kalau jalan, kalau lagi bawa motor gitu. Terus aku juga lebih menghargai nikmat sehat karena kita baru sadar betapa berharganya kaki ini yang bisa jalan normal, tapi kalau pas luka tuh jadi gak bisa banget jalan, bahkan sampai demam kan. Udah gitu karena demam ini bengkak sampai gak bisa jalan, aku jadi banyak ketinggalan pelajaran dan di sekolah gitu, banyak pelajaran, banyak tugas juga. Nah yang ketiga, aku belajar sabar. Bener-bener harus sabar karena kurang lebih tuh aku butuh waktu 3 bulanan lah buat itu luka sampai bener-bener sembuh. Tiap hari dicuci pakai NaCl gitu. Terus dan yang paling penting juga aku ngerasa tuh kalau Allah tuh lagi ngajarin aku kalau semua kejadian baik ataupun buruk itu datangnya dari Allah gitu, dan akan selalu ada kebaikan di baliknya kalau kita mau ngelihatnya tuh sabar gitu, pakai sabar, tawakal, terus ikhtiar juga. Jadi semua itu pasti ada hikmahnya. Allah nggak akan ngasih cobaan yang hambanya nggak akan bisa. Nah segitu aja pengalaman aku jatuh dari motor ini yang bisa kita sambungkan sama materi kelas 12 ini. Aku belajar banget kalau musibah ini berat, tapi kalau kita hadapi dengan sabar, ikhlas, tawakal, ikhtiar juga, pasti ada hikmah besar di baliknya dan kita pasti bisa ngelewatinnya. Semoga cerita aku bisa jadi pengingat buat teman-teman bahwa setiap ujian pasti punya maksud baik. Jadi nggak boleh berprasangka buruk dulu, oke? Yang penting kita setelah dapat musibah atau ujiannya ini, kita sabar, kita tawakal, terus kita ikhtiar. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.